Baik rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan sign up, login, kemudian memposting status ya. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana caranya menampilkan status-status tersebut di dalam list view ini. Oke, mari kita coba sama-sama ya. Ini akan ada banyak kerumitan tapi mudah-mudahan kita bisa melaluinya. Klik, pertama-tama kita pastikan dulu ID dari ini. Oke, ID-nya sudah sesuai. Nah, sekarang saya pengen teman-teman buka project mengenai list view. Kalau belum teman-teman bikin, silahkan lihat video sebelum ini ya. Jadi setelah guestbook itu ada custom list view namanya. Nah, teman-teman buka video itu, tonton dan bikin projectnya. Maka nanti akan ketemu project yang namanya custom list view. Di sini saya nyebutnya my custom list view ya. Nah, project ini berguna untuk kita copy paste aja di situ supaya cepat gitu ya. Sebagai pedoman untuk bikin list view ini. Oke, jadi dalam list view itu kita memerlukan beberapa hal untuk menampilkannya. Pertama XML ini. Nah, ini sudah kita punyai ya di project kita, yaitu kita punya list post ini. List post, kemudian kita perlu lagi dua buah file Java yaitu list handler barang, list handler dan list adapter. Untuk itu kita coba aja bikin langsung ya. Ini saya buka list handler barang itu. Kemudian di sini berarti kita bikin di bagian sini klik kanan Java class, kemudian list handler. Nama listnya apa? Post. Jadi kita kasih namanya di belakang sini, enter. Dan kita kasih di sini coba lihat variabel apa saja yang harus ada di dalam post tersebut. Cara melihat variabelnya kita lihat di tabelnya. Tabelnya tuh ada apa? ID post, ID user, status dan image. Berarti 4 variabel ini harus ada. Oke, berarti saya copy dulu ya. ID post itu harusnya tipenya apa ya? Tipenya integer kayaknya ya. Atau string aja. Kita coba lihat. Pertama string dulu deh, nggak apa-apa. ID user, ID apa? ID post. Nah, kemudian selain ID post itu ada apa lagi string? ID user, kemudian ada post atau status ya? Oh, status. Kemudian untuk image-nya itu tipenya integer. Image, coba ada image ya. Nah ya, integer, titik koma. Selanjutnya kita bikin di sini constructor. Teman-teman klik kanan aja di sini. Generate, kemudian pilih constructor. Tekan tombol shift di keyboard lalu tekan item yang paling bawah ini untuk memilih semua item lalu oke. Dah gitu aja untuk bikin list handler ya. Sebegitu saja, mudah ya untuk list handler. Kalau sudah ya tinggal kita close saja, disimpan dulu boleh, save. Kemudian kita bikin sebuah file baru lagi namanya list adapter. Post. Nah, begitu ya, enter. Nah, di sini yang agak ribet. Coba saya buka list adapter yang ini. Pertama-tama kita perlu membuat nih, dia harus extend ke array adapter. Oke, gampang. Dan di sini harus list handler post ya. Agak sulit. Extends array adapter dalam kurung list handler post. Nah, itu jangan salah ya. Kalau dia merah, ini arahkan kursor ke atas list handler. Kemudian di sini langsung saja arahkan kursor ke sini. Create constructor matching super. Klik saja. Kemudian teman-teman pilih apa ya, saya lupa. Bentar. Nggak ada ya, nggak bisa ya, harus. Ya nggak apa-apa lah, pilih yang ini aja lah. Oke, nah seperti itu. Saya cek dulu di sini apakah dia sama. Pertama ada array adapter, kemudian di sini ada Android X annotation. Ya nggak masalah lah ya. List post kita coba lihat lagi. List public adapter barang. Nah, konteks ini konteks juga. Kemudian kita kasih di bagian sininya ya. Coba kita hapus ini menjadi array
array list handler barang, list handler post, berarti di sini adalah data array list. Nah, gitu ya. Ini harus seperti ini, teman-teman, data array list. Kemudian di sini dot layout dot kita punya layout untuk post itu yang ini ya, list post ya. Berarti pakai list post. Kemudian koma data array list. Nah, ini harus seperti itu. Jangan pikirkan fungsinya, tulis saja dulu ya. Kemudian kita lakukan generate untuk membuat bagian sini. Caranya agak sulit ya. Di bawah publik sini ketik add. Kemudian di sini cari apa ya kemarin, view apa ya? Add view. Aduh, saya lupa. Coba add override ya. Override public nggak ada. Oke, nggak ada. Sebentar, no label konteks sebentar ya, coba saya cari dulu ya. Adapter post, adapter bang, oke. Add apa ya kemarin? Add view. Sebentar ya, saya lupa. Add view. Add public view, add public. Nah, ini rasanya nih. Nah, add public view, get view. Nah, yang ini ya. Enter saja atau diklik boleh. Nah, seperti itu. Bener ya, get view. Nah, in int position, kemudian view. Nah, yang ini yang no label nih, convert view ini menjadi view biasa. Oke, di enter. Kemudian view group parent. Nah, ini di copy dan paste dulu deh. Oke, harusnya itu nggak perlu ya. Ini dihapus saja. Coba saya lihat di sini nggak ada ya. Oke, hapus saja. List handler post sama dengan list handler post, enter aja, sama dengan get item position. Oh, sorry, get item doang. Positionnya nanti diambil dari sini ya. Position. Nah, diambil dari parameter yang ini. Nah, position tuh diambil dari parameter itu. Kemudian saya copy ini ya. If view tidak sama dengan 0, ini list post, berarti list post biarin false, nggak masalah ya. Kemudian di sini image view. Jadi bagian sini adalah untuk mengkoneksikan list post nih, list post yang ini. Mengkoneksikan list post dengan list adapter post. Nah, list post XML dikoneksikan menggunakan sintaks ini. Dikoneksikan kemana? Ke list adapter post. Nah, jadi apapun ID yang ada di sini, coba kita lihat ID. Nah, di sini ganti dulu ID-nya. List username gitu ya. Oke. Cancel dulu deh. Kita pakai code saja ya. Kita pakai list deh, pakai split. Ini bentar, yang ini. Coba yang ini ya. Oke, yang ini add ID list username. Nah, itu ya. Coba. Tuh, salah dia. Bukan salah, tapi ini merah. Kenapa merah? Karena ada yang nyambung ke dia. Nah, tuh paste aja. Sip. Yang kedua di sini text view untuk status ya. Nah, yang ini text view 6 tuh. Text view 6 ini adalah list status ya. Status tuh kan untuk teksnya. Ini pasti ada yang merah.
karena ada gambar yang nge-link atau constraint-nya ke situ. Oke, kalau yang ini adalah image view, berarti image view ini adalah list image. Nah, kita sudah punya semua ID dengan benar ya. Baru kita bikin di sini identifier-nya. Oke, pertama-tama image view dulu deh. Jangan image view. Status username ya, text view berarti. Username itu kan text view. Yaudah, text view, enter. Apa text view-nya tadi? Pertama username, list username harus sama ya dengan yang tadi kita rubah di sini. List username, list status dan image view nanti. Bukan find tapi view. Karena di sini harus ada view-nya, karena kan biasanya kita langsung find view by RID, harus ada view-nya karena kita berada di luar. Kan list adapter post ini adalah di luar dari list post ini kan. Nah, makanya dia perlu parameter view. Dia nggak bisa langsung mengakses find.id, find view by RID, nggak bisa langsung tanpa adanya view. Jadi kayak gini, r.id list username. Nah, begitu teman-teman. Coba saya lihat lagi. Ya, benar ya. Kemudian di sini ada apa? Ada status. Pokoknya acuannya adalah list post ini. Di sini kan cuma ada username, ada status, dan ada image. Nah, berarti 3 itu aja. List status berarti status. Yang ini juga list status. Kemudian di sini image view, list image sama dengan view dot r.id list image ya, image. Nah, tuh seperti itu ya untuk identifiernya. Ingat-ingat, ini kalau di project lain teman-teman harus ingat ya. Setelah identifier kita baru ngapain? Oke, nah kita set atribut-atribut dari si identifier ini. Pertama list username ya, ini sama dengan, bukan sama dengan sih, name.set text. Teksnya harus sesuai dengan list handler barang ya, bukan list handler barang tapi list handler post. Nah, dot apa yang ada di situ? Sebentar. Nah, ini kayaknya ada salah nih. Bukan ID user yang kita perlukan berarti, tapi username ya. Nah, masalahnya adalah username-nya tidak ada di situ teman-teman. Berarti kita kurang satu nih. Handler post ini kita kurang satu, yaitu username. Username ini kan nggak ada di bagian ini, nggak ada di bagian apa? Nggak ada di tabel post ya. Jadi ini kita hapus, kita bikin lagi constructor. Karena dia nggak ada di tabel nggak ada di tabel post. Di tabel post ya, benar. Gimana cara mendapatkannya? Nah, berarti nanti diambil dari TB status, TB user. Nah, jadi ada 2 tabel. Tapi ini tetap ada ya, tetap TB username. Di sini berarti username. Nah, sudah ada karena kita tambahin tadi. Kemudian selain username di sini tadi ada apa lagi? Ada status ya. Oke, nggak masalah deh, nggak masalah, sabar aja. Status. Kemudian baru list image. Oke, list image apa ya teksnya? Set image resource. Ini gambar barang, berarti di sini list handler post, bukan, L-nya kecil ya, dot image. Nah, begitu. Kemudian di sini harus return view ya. Nah, return view. Oke, nah ini ya, supaya nggak merah tuh harus return, karena di sini ada tipe dari return untuk fungsinya adalah view, berarti di sini return view. Nama metodenya get view, nama yang di return, tipe returnnya adalah view. Oke, ini sudah selesai untuk list adapter post. Kita bisa close dulu list adapter post dan list handler post.
Lalu kita ini juga bisa di close ya. Lalu kita ke home.java. Ini jelimet ya, tapi mohon dimaklumi. Saya ke bagian sini ya. Nah, di bagian main activity ini ada banyak sekali coding. Codingnya ditaruh langsung dalam ini ya, on create. Oke. Tapi on create ini berbahaya kalau kita langsung bikin coding seperti ini. Jadi kita bikinnya ini aja, method biasa ya. Oke, berarti kita bikin method untuk yang itu tadi. Kita bisa collapse saja bagian post status. Bagian-bagian yang tidak diperlukan di ini aja ya, di collapse saja. Oke. Nah, di sini bikin di sini public void di sini update status. Nggak perlu ada view ya, karena ini nggak digunakan untuk on click dari view. Nah, kalau dia perlu on click, kalau dia untuk on click berarti harus ada view. Tapi ini nggak digunakan oleh komponen atau widget, berarti nggak usah ada view parameter view ini. Oke. Kemudian saya pengen copy aja dulu ya di sini. Semuanya. Saya copy dulu aja. Nanti saya sesuaikan. Teman-teman kalau sudah punya codingnya copy aja ya, mulai dari ID identifier ini sampai titik koma ini. Paste aja, nggak masalah. Pertama-tama apa nih? List barang. Kita nggak punya list barang, tapi kita punya home list view. Berarti di sini menjadi home list view gitu ya. Kemudian di copy aja sama nih. Nah, list view. Kemudian list handler barang nih nggak ada kan, yang adanya adalah list handler post. Nah, enter aja. Sama ini list handler barang, list post. Oke, list data ya. Ini biarin aja nama objeknya sama. Nah, yang ini masalahnya untuk nampilin maaf ya, untuk nampilin gambar posting itu di sini kan kita nggak ngimport apapun di drawable kan, karena nanti diambil gambarnya itu dari htdocs ya, dari PHP, dari user image kan. Tapi sebenarnya kita coba dulu deh. Kita coba dulu untuk gambarnya itu pakai yang ada di drawable sini. Drawable image search. Kita tambah satu item dulu ya. Image icon berarti icon image search. Nah, kita jadikan ini contoh aja dulu. Jadi oke, ini adalah gambar contoh. Gambar contoh. Kita perlu apa aja sih di dalam list kita? Pertama kan ada username ya, username. Di list kita tuh perlunya apa? Username. Berarti kita harus bikin string array, bukan nama barang ya, tapi di sini string username sama dengan. Nah, seperti itu. Di enter aja. Nama yang pertama adalah siapa? Namanya adalah Benny dulu deh. Sesuai dengan di database. Titik koma di sini. Setelah username baru ada password, baru ada post kan, string juga. Copy aja yang ini, paste di sini ada post, status. Nah, berarti sip di sini bukan ini r pakai r untuk sebagai penanda bahwa ini semua adalah array ya, array gambar post berarti. Oke, semuanya punya satu ini ya, gembira dulu deh sesuai dengan yang kita input tadi. Oke, seperti ini. Lalu di sini r bukan array gambar ya, tapi array boleh pakai salah satu dari antara tiga ini. Saya pakai r username aja, r username. Kemudian di sini post ya, sesuai dengan yang kita bikin di sini ya. Kalau teman-teman bikinnya pas post status berarti sesuaikan aja namanya. R di sini sesuai urutan. Ini harus berurutan. Urutannya sesuai dengan yang handler post ini. Handler post berarti di sini ID post. ID postnya berapa? Kita kasih dulu deh. Kita kasih di sini. Aduh. Berarti ID postnya juga nggak ada ya. Udah string. Nah, string ID post. ID post. Ada ID-nya berapa? Satu dulu deh. Array ya, r ID. Nah, di sini post r
berarti di sini ID post. Urutan yang kedua apa? Urutan yang kedua adalah ID user. ID usernya belum ada juga di sini. Berarti kita bikin lagi ID RID user. Oke, mau nggak mau ya. RID user. Urutan yang ketiga apa? Adalah username. Nah, berarti di sini R username. Apalagi R status ya. R status I berarti. Setelah status ada apa lagi? Nah, baru di sini ada image. Jadi urutannya harus seperti itu, teman-teman. R gambar post I. Nah, begitu ya. Saya minimize ini. Kemudian oke, ini nggak masalah, ini baru post. Kita berada di mana sih? Di home ya. Berarti sebentar saya cek dulu. Kalau ini kan dia berada di main activity, otomatis yang ini main activity, tapi karena kita berada di home berarti ganti menjadi home. Nah, home data array list. List di sini adalah list barang nih yang mana ya? Bentar. List barang tuh diambil dari list post view ini ya, dari sini ya. Berarti home list view ganti menjadi list barang, paste. Yang ini juga sama, paste. Ini tampilkan menjadi di home. Kemudian ini dikirim ke detail. Berarti ini untuk mengirim ke detail ya. Ketika diklik, kita kasih aja dulu komentar di sini karena belum diperlukan ya. Oke, sip. Nah, seperti itu. Jadi ini sampai bagian sini ya. Ini adalah untuk menampilkan list view-nya. Oke. Bagian sini untuk list view itu bekerja ketika diklik. Oke, jadi kita coba dulu. Nah, berarti fungsi ini harus kita panggil di on create sini. Nah, di on create sini. Oke, bagian atas ini aja ya. Paste titik koma. Kita save dan kita run dan kita lihat hasilnya. Apakah muncul gambarnya adalah oke, apakah muncul data gambarnya? @mail.com. Ini kayaknya ada error ya, 1 2 3. Tapi nggak masalah lah. Nah, muncul gambarnya Benny dan di sini gembira sesuai yang saya masukkan di sini. Sisanya adalah bagaimana supaya data-data ini ya. Supaya data-data ini pertama bisa diambil dari database. Kan ini datanya diambil secara statik ya, pakai coding ya. Ini kan di coding ya. Misalnya Benny ini pakai coding dan status ini gembira ini pakai coding dan juga image ini pakai coding. Bagaimana supaya supaya data-data ini diambil dari database. Nah, itu PR kita setelah berhasil menampilkan bagian sini. Tapi sebelumnya coba saya kasih jarak dulu ini ya. Ini jarak bukan jarak ya, tapi ini, nah ini kayaknya nih. Ini backgroundnya jangan FF. Bisa nggak ya? Nggak usah lah, biarin aja lah ya. Sementara kan kita tidak memperhatikan tentang ini ya, tentang tampilan, tapi lebih pada fungsionalitas codingnya. Oke. Oke, selanjutnya kita perlu apa nih? Berarti kita harus ngambil data-data ini bukan dari coding melainkan dari database. Berarti untuk mengambil data itu pakai coding apa? Kita sudah belajar sebelumnya ya. Di coding di project kita pun kita sudah belajar, yaitu di bagian login, ya kan? Login itu kan kita mengambil data dari user, benar ya? Nah, di sini berarti kita harus bikin sebuah ini metode ini. Oke. Kita perlu apa di sini? Kita perlu di Facebook kita ini pengguna itu kan tidak perlu berteman untuk melihat postingan user lain. Berarti kita bisa langsung ambil dari TB post saja, ya kan? Ambil dari TB post. Oke, kita ambil dari TB post. Ya udah, berarti cara mengambil dari TB post kita bisa lihat login ini. Berarti kita copy aja nih ya. Kita copy ini, kemudian sampai sini dulu. Kita copy aja di login. Dari mana? Dari request queue sampai dengan string request.
Oke. Nah, kita pisahin dulu ya dokumen-dokumen coding-coding yang untuk mengambil datanya. Kita pisahin dulu menggunakan komentar supaya nanti mudah mengidentifikasi ini coding mana, ini coding mana. Oke, nah ini ya. Sip. Lanjut sampai kapan? Sampai sini kira-kira ya. Sampai coding terpanjang. Oke, kita taruh aja di bawah sini dan kita paste saja. Sip. Waduh, panjang sekali ya. Oke, pertama-tama kita perlu menyesuaikan di sini ini URL-nya. Bukan login tetapi read post ya. Kita bikin file baru di sini adalah read_post.php. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian paste di sini. Nah, ya. Kemudian kita cek dulu deh apakah URL ini valid atau tidak. Cek di browser. Nah, sudah ya, sudah merujuk pada read post. Baru kita lihat lagi yang lain. Di sini kita hanya perlu untuk mengambil yang namanya data. Kita nggak perlu ngambil kita nggak perlu mengirim form ya kan, mengirim data-data form ke mana, kita tidak perlu mengambil mengirim data-data form ke read data itu. Berarti bagian sini kan untuk login kan, ya udah dihapus saja. Coba yang ini kan, ini kemudian yang ini save, yang ini kita blok shift tab. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian ini saya sesuaikan dulu ya. Oke, kita ambil data-datanya. Ini berarti kita mengambil data dari post ini ya. Oke, yang ini bisa kita kosongkan dulu. Ini bisa kita hapus ya, karena kita tidak mengirim data ke PHP. Kita hapus saja dan tidak akan terjadi apapun di situ. Q ini dipakai di sini kan. Nah, sip. Kemudian string request, berarti kita nggak perlu pakai Q ini ya. Q ini bisa kita hapus juga. Sebentar, string request ini apa? Oh, dipakai karena dia untuk membuat string request ini. Ya udah, lanjut. Kita perlu mengambil data-data ini ya. Nah, data-data ini, bagian-bagian sini harusnya adalah bagian URL ini kan. Ya udah, kita URL ini berarti kita harus bikin sebuah ini kan harusnya adalah ID post. Kemudian di sini ID user, di sini R username, dan di sini password. Oke, seperti itu dulu. Coba sekarang kita gambarnya diabaikan dulu ya. Gambarnya diabaikan dulu. Kita harus bisa menampilkan username dan gembira ini dan status ini ke sini. Gambarnya nanti diabaikan dulu. Oke. Caranya bagaimana? Berarti di sini harus ditambahkan bagian-bagian ini. Oke, sebentar. Sebentar, saya coba bentar ya, saya coba mengumpulkan logikanya dulu ya. Oke, kita coba saja teman-teman. Di sini kita cukup deklarasikan dulu array ID. Ini saya hapus nih ya. Mudah-mudahan coding yang kita akan coba nanti benar. Kalau enggak, ya mau gimana lagi, harus diketik ulang ini. Sip. Jadi bagian sini seperti ini aja. Cukup dideklarasikan saja ya. Oke, titik koma. Selanjutnya, nah baru di bagian sini teman-teman, kita kasih inisialisasi ya. Inisialisasinya itu R ID post sama dengan new, tipenya string kan, string. Nah, di sini pakai length. Pakai lengthnya adalah copy dari sini teman-teman.
Karena kita bikin array di Java itu lengthnya harus ditentukan. Nah, itu masalahnya. Ketika kita mendeklarasikan ini harus ditentukan lengthnya. Array ID post. Coba, ini kayaknya ada yang salah deh. Kita perlu taruh di mana ya? Final seperti ini kah? Iya, final. Cannot assign value to a final. Woi, katanya harus ada final ya. Atau kita deklarasinya di sini aja. Di bagian sini ya. Kita pindahin ya. Saya cut tadi. Saya pindahin ke sini. Oke, jadi harus seperti itu ya. Harus di luar metode ya. Oke, saya taruh di sini. Array ID post, kemudian array apa lagi? ID user sama string seperti ini. Setelah ID user ada apa lagi? Array username. Kemudian di sini array apa lagi? Array status dengan paste. Kemudian di sini ada array gambar ya. Gambar post sama dengan. Nah, di sini bedanya dia integer. Sama lengthnya adalah ini. Copy paste titik koma. Sip. Ini ini namanya inisialisasi. Inisial. bukan. Jadi dalam membuat objek maupun variabel itu pertama harus deklarasi. Deklarasi itu bagian ini. Kemudian kalau ada sama dengannya ini sama dengan inisialisasi. Kemudian untuk array itu ada nanti assignment. Assignment itu biasanya nilai-nilainya ada di dalam kurung kurawal ini ya. Nah, jadi itu cara bikinnya. Kemudian berarti di sini ID user. Nah, di sini pakai indeks kan. Nah, i sama dengan JSON ID user. Bukan ID user ya, tapi di sini ID post. ID post. Oke. Kemudian di sini berarti ID post kan kita nanti ngambilnya dari tabel mana? Tabel post ya, TB post ada ID post. Oh, ada juga ID user ya. ID user lagi. Di sini ID user. Oke. Oh, ini harus ada indeksnya juga. Oke, indeksnya. Save. Ini saya hapus saja ya supaya hilang dari peredaran. Setelah ID user apalagi? Array kita tadi perlunya apa nih? ID user, username ya. Username. Berarti di sini username. Username itu sebentar. Username itu ada ya? Nggak ada ya. Username berarti diambil nanti beda. Berarti array username ini nggak masuk ke sini. Nah, ya udahlah, nggak masalah ya. Username itu nggak masuk ke sini. Tapi dia kan read post ini akan menampilkan data dari TB post kan, sedangkan username itu berada di mana? Berada di TB user. Nah, berarti kita bikin lagi queue nanti khusus untuk username ya. Berarti di sini post saja, array status ya. Kemudian di sini ini jadi karena kita pakai dua tabel teman-teman, jadi agak ribet nih. Oh, atau bisa ya kayaknya nanti ya. Oh ya, sorry. Kita bisa nanti pakai join ya. Saya lupa. Jadi kita bisa pakai join untuk menampilkan username. Nggak masalah berarti ya. Berarti kita modifikasi di query-nya nanti aja di PHP-nya ya. Array di sini array status. Status tuh yang ini kan.
Statusnya adalah username, status ya. Lihat di tabel status. Kemudian di sini image gambar post i sama dengan, nah di sini apa ya? Sini adalah image. Oke. Gambar post ini string. Integer, berarti get in. Nah, seperti itu. Makanya dia nggak akan error. Oke. Nah, tapi di sini nanti ada masalah, teman-teman. Gambarnya nggak akan bisa ditampilkan. Karena untuk menampilkan gambar harus ada library lagi. Oke, coba saya cek dulu ya. Saya bikin project baru kemarin tuh yang belum di-upload tadi. Nah, di sini demo app file. Saya buka dulu ya. Di bagian sini ada yang namanya library glide. Nah, ini adalah gunanya untuk menampilkan gambar yang berasal dari URL atau internet. Jadi kita copy ini, atau kita, ya saya copy ini, teman-teman nanti ketik aja ya. Taruh di bagian sini. Di bagian Gradle module app di bawah library ini ya. Paste dan kita sinkronisasikan. Oke. Dia akan mendownload library-nya. Sambil kita tunggu ini, kita ketik dulu semua ini ya. Oke, yang ini kita bisa hapus dulu deh. Kita bukan dihapus, tapi dikomentarin dulu. Oke. Yes. Nah, seperti ini. Oh, intentnya ini ya. Oke, saya samakan seperti ini ya. Masukin ke sini aja. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengambil data dari database ini. Untuk PHP-nya sudah untuk Java, untuk Android-nya sudah oke. Oke, ini saya kasih komentar ya. Mengambil data dari database tabel TB post. Join inner join dengan apa? Inner join dengan TB user. Nah, ini ribetnya ya. Kenapa dengan TB user? Karena di sini kita menghubungkannya foreign key untuk di TB post ini adalah ID user, bukan username kan. Makanya kita joinkan. Saya buka buku apa? Saya buka ini ya. PHP inner join. Coba. Nggak ada ya MySQL inner join ya. Cuma ada MySQL ya. Inner join. Oke, inner join adalah inner join. Oke, sebentar. Di sini tabelnya. Oke. Select orders id. Ini ya, orders. Ini tabel orders id. Kemudian yang diselect adalah ini, customers name. Kemudian ini customers, berarti yang ini diselectnya. From orders, berarti dari orders, dari tabel ini. Inner join customer, dia dijoinkan dengan customer. On. Nah, try yourself, coba. Nah, berarti yang ditampilkan adalah dua yang dijoinkan ini. Nah, berarti kita perlu menyontek dua coding ini ya. Ya udah, saya copy dulu deh. Saya copy. Jangan di copy ya. Copy aja. Kemudian kita ke PHP sini. Kita bikin PHP. Dan saya kasih di sini dulu komentar ya. Untuk menyimpan coding tadi yang akan saya perlukan untuk bikin query MySQL. Oke, di sini. Sip. Nah, seperti itu. Lalu ini kan read post ya. Read all data itu sudah kita pelajari belum ya di guestbook ya? Kayaknya sudah ya. Coba saya buka guestbook app. Ada nggak ya guestbook app? Nah, guestbook Android ada nggak read all data home PHP ini kayaknya.
Nah ini untuk mengambil semua data. Select bintang from TB user ya kan, dia mengambil semua data. Oke, berarti kita perlu coding ini. Saya copy ini ya, dari ini masukin ke kemana, read sini. Nah sini, include connect PHP. Oke, connect PHP. Oke, kemudian di sini sebentar, saya mau lihat dulu nih. Oh ya benar ya, membaca di database lalu. Oke, connect DB select bintang. Nah ini nanti query yang akan kita ini ya. Oke, ini nanti query yang akan kita modifikasi sesuai yang ini. Oke, ya udah, ini query yang asal saya copy menjadi query ya, query yang inner join, titik koma, select. Tadi tabel kita adalah TB post ya, select TB post, bukan TB post, select apa yang kita pengen tampilkan. Pertama yang pengen kita tampilkan sesuai coding Java ini, ID post. Nah berarti di sini saya giniin aja ya, select. Berarti di sini tb post dot id post. Nah gitu teman-teman, logikanya harus ada nama tabelnya baru fieldnya ya. Saya enter aja deh supaya mudah di ini. tb post id post, habis itu apa lagi, id user ya. Bentar, ini perlu id user nggak? Customer on. Oh nggak perlu id user. Berarti di sini bisa kita kasih status. Kemudian tb post status, kemudian tb post image ya. Nah tb post image. Kemudian di sini baru kita ambil satu lagi dari tb user. Nah gitu, tb usernya yang kita ambil adalah koma tb user. tb underscore user yang kita ambil di situ adalah username kan, username aja kan. Nah udah, ya udah username aja. Kemudian coding selanjutnya adalah username from. Nah from tabel yang pertama, berarti from tb post kayak gitu ya, from tb post inner inner spasi joinnya dengan tabel kedua adalah tb tb user on. Nah yang samanya itu apa, yang samanya adalah tb post dot id user kan, yang sama ya, tb post dan id user sama dengan tb tb user dot id user. Nah gitu ya, coba lihat ini id user, ini juga di tb post itu id user ada fieldnya, di sini juga ada id user di tb post, di sini di tb user ya, tb user ada id user, tb post juga id user, jadi di table yang sama tuh ya teman-teman. Jadi seperti ini lengkapnya, kita mengambil id post dari tb post, status dari tb post, dan image dari tb post. Dari tb user kita cuma ngambil username karena itu yang nggak ada di tb post ya kan. Kemudian from tb post yang digabungkan inner join itu artinya digabung secara apa, secara di dalamnya dalamannya digabung dalam tabelnya, yang mana inner join dijoinkan dengan tb user kan, tb post dijoinkan dengan tb user on pada field yang sama, yaitu tb id user, tb post id user, dan tb user id user. Nah itu yang samanya. Nah nanti ini akan menghasilkan, kalau kita save ya, ini akan menghasilkan data-data yang kita perlukan untuk list view kita nanti. Tapi kita cek dulu di bagian browser ya. Caranya kita lihat di sini apakah dia berhasil menampilkan data-data yang kita perlukan, yaitu post, status,
kemudian image ya. Nah, lalu user yang nguploadnya tuh berhasil tuh. Nah, berarti coding ini berhasil. Kenapa ada dua ini ya? Karena di post kita itu ada dua. Nah, ya kan? Nah, dia ngambilnya dari post. Oke, gitu ya, berhasil ya. Berarti coding ini berhasil untuk berjalan. Berarti kita bisa ke sini. Nah, ini sudah berhasil juga harusnya. Lanjut, berarti kalau ini sudah berhasil, data-datanya kemudian kan dimasukkan ke sini ya. Array ID post, array username, array status, gambar. Nah, gambar ini jadikan ini aja dulu. Array ini sesuai dengan R drawable ya. Ini bikin apa dulu? Bikin image search icon ya. Bikin seperti ini aja dulu. Karena kita belum menambahkan glide yang tadi kita masukin. Nah, itu untuk menampilkan gambar dari URL. Kita run dulu. Seharusnya nampil dua data ini yang dua data yang diambil dari database langsung ya, bukan dari coding ya. Kalau benar. Harusnya di sini ada dua post. Mudah-mudahan aja benar ya. Kalau salah, wow. Oke, di sini benny@mail.com, boleh yang teman-teman suka ya, yang sudah masuk di coding. Nah, yang ini ada masalah nih. Array status di sini, array ID user, array ID post. Coba. Pasti masalahnya di sini, teman-teman. Masalahnya pasti di sini karena apa? Kenapa di sini? Karena ya kita kan pakai array ya, harusnya bukan pakai array sih, tapi pakai array list ya kayaknya ya. Oke, saya coba cari dulu solusinya ya, yaitu pakai array list. How to array without size in Java. Nah, ini ya, kayaknya kita salah. Nah, ini harus pakai list array list ya. List.get0. Nah, ini kita pakai ini aja. Oke, berarti di tipe datanya kita rubah. Saya copy ini aja ke clone Facebook. Kemudian di bagian sini ya, di bagian, nah ini bagian ini. Oh, ini ing kok ada ing. Ini harus, oh bener. Sering. Ini saya paste di sini ya. List. Ini alt enter aja kalau merah. Sip. Ini bukan integer tapi di sini string. It's string array ID post. Nah, seperti itu. Untuk yang ini dulu. Baru nanti di sini sama ya. String. Yang ini string juga, paste aja. Paste aja. Yang ini baru list integer. Nah, list integer gambar post. Kemudian kita copy titik dari sininya. Paste. Ini deklarasinya dirubah. Kemudian di bagian sininya juga dihapus nih ya. Oke, ini dihapus. Dia nggak perlu inisialisasi lagi karena inisialisasinya sudah di atas. Cara memasukkan data-datanya ke dalam arraynya beda, bukan seperti ini, tapi menggunakan list add. Jadi listnya apa? Listnya tadi nih. Array ID. Nih contoh ya. Array id.add array dalam kurung i. Nah, gitu ya. I list. Oh, sorry. Oh, dia nggak perlu ini. .add, langsung .add aja. .add. Nah, .add-nya adalah diambil dari sini. Nah, diambilnya dari sini. Tuh, kayak gitu teman-teman. Kurungnya kurang 1. Nah, seperti itu. Hilang ya. Nah, sip. Ctrl D saja. Set. Kita ganti ini. Ini menjadi ID user. Nah, paste. Ctrl D lagi. Ini hapus berarti. ID user, username.
Sini username juga. Set. Nah, gitu. Ini hapus. Lagi status ya. Status, kemudian di sini status. Pastinya ini perlu waktu untuk teman-teman ini mencerna mencerna teori ini ya. Tapi sekali teman-teman berhasil, pasti nanti akan lengket di otaknya ya. Saya cuma yakin saja sih. Get in ya, get in. Oke, sip. Kenapa get in ya? Harusnya itu bukan integer. Nggak masalah lah. Kemudian di sini array username dot length, lengthnya apa ya? Array username dot size ya, dot size. Nah ini beda nih, ini get dot, cara pemanggilannya nanti dia akan error ya setelah formatnya berubah dari awalnya array menjadi list ya, dia berubah, dia agak error, tapi nggak apa-apa, ini tinggal dirubah ininya aja, indeksnya dirubah menjadi get ya, jadi bukan pakai indeks langsung tapi pakai get. Oke, ya udah, nggak merah kan? Nah gitu. Sengaja saya bawa ke yang salah dulu teman-teman supaya tahu salahnya itu konsekuensinya apa. Dan mudah-mudahan ini berhasil. Oke, baru sengaja saya bawa ke yang salah. So ya, kayak bener aja nanti hasilnya ini. Ini pasti error juga. Benny.com 123. Tuh kan, salah kan? Oke, mungkin kita bisa sini dulu. Hmm? Dia error. Saya cari dulu ya solusinya ya. Oke teman-teman, jadi emang nggak bisa ya. Kita coba lagi solusi yang berikutnya. Coba ini Ctrl Z aja. Sip. Nah, Ctrl Z aja ya. Sampai ini jadi seperti semula. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini sampai ini menjadi ini. Kemudian ini seperti ini. Kemudian untuk yang ini kembali seperti semula. Oke, nggak masalah ya. Oke, dan yang ini seperti ini. Permasalahannya ini adalah di arraynya teman-teman. Di arraynya itu harus ada deklarasi dan untuk size-nya ya. Coba ini sama dengan new string ya. String size-nya berapa ya? Jadi kita asumsikan saja si post ini hanya bisa menampilkan 100 post gitu ya. Jadi size-nya post. Jadi size-nya adalah 100. Yang mau gimana lagi ya? Karena nggak bisa kita pakai list tadi. Dia harus pakai array. Untuk di bagian sini itu harus pakai array. Jadi saya coba pakai list tadi, nggak bisa juga ya. Mau nggak mau kita deklarasinya di sini integer seperti ini, int ya. New in, kemudian berarti bagian deklarasi ini kita inisialisasi ini kita komentarin aja dulu sementara. Oke. Nah, kita coba run aja. Codingnya demikian ya. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan. Saya cuma berharap ini bisa jalan, kalau enggak nanti bakal lama lah. Ini @mail.com 123. Nah, nggak bisa ya. Oke, kenapa nggak bisa? Di sini mungkin bisa 0 dulu deh ya.
Oke, run lagi. Masih error. Errornya pasti di bagian sini nih. Karena dia harus sebentar. List view itu di mana ya? List view. Update status list view di sini ya. Oke. Saya coba cari lagi solusinya ya. Oke, teman-teman, jadi di sini coba kalau kita lihat di sini kan ID apa? ID usernya nggak ada ya. Baru ada ID post. Berarti kita cek dulu deh, mungkin itu yang menjadi permasalahannya ya. Kan di sini baru TB post. Nah, kita copy ini. TB ini TB ID user ya. Kan kita perlu nampilin ID user juga. Save. Perhatikan ini harus sesuai ya. Harus sesuai, save. Kita ke browser lagi. Nah, ini harus ada ID user. Mungkin itu yang membuat dia bermasalah. Karena di sini mengambil ID user ya, teman-teman. Oke, kita coba run lagi deh. Ya kan logis ya. Kalau ID usernya nggak ada, berarti di sini jadi kosong kan. Jadi ini nggak valid gitu, sehingga dia keluar jadinya. Androidnya tuh di emulatornya keluar. Oke, berarti bukan juga. Oke, coba saya cek dulu deh. JSON array lengthnya 2 kan. Coba di sini jadi Benny dulu ya. Jadi Benny ID usernya 1, username-nya ID postnya berapa? 1 juga. Namanya Benny, statusnya gembira. Kemudian gambarnya adalah r dot sebentar, drawable dot apa ya, drawable dot icon image search ya. Oke, coba dulu ya. Kalau ini pakai manual, apakah dia bisa nampil datanya? Itu maksud saya tuh. Nah, tetap nggak bisa ya. Berarti ada masalah di bagian mana yang kita belum tahu. Oke. Masalahnya di mana? String request. Sebentar ya. Oke, rekan-rekan, jadi di sini saya rubah beberapa hal. Pertama adalah untuk tipe dari string ini ya. Nah, kan setelah kita login kan kondisinya adalah ini error ya. Nah, itu karena tipe dari array gambar pos ini integer, padahal yang diambil dari database itu kan string tipenya. Jadi ini rubah jadi string. Kemudian yang kedua adalah bagian sininya seperti ini ya. Nah, nih. Nah, seperti ini. Teman-teman sesuaikan saja. Dan yang terakhir adalah nih, bagian sininya nih. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Setelah saya run, maka hasilnya seperti ini. Ini di scrollnya ada berapa buah? Ada 100 ya. Sesuai dengan jumlah size dari arraynya, kan arraynya size-nya 100. Semua array di sini kan 100 size-nya. Maka yang ditampilkan di sini adalah 100. Tapi masalahnya untuk username-nya belum tampil. Nah, itu yang menjadi PR berikutnya ya. Oke, maka mari kita coba apa sih yang menjadi permasalahan di sini ya. Array ID post tuh nggak ada. Array ID post ada ya. ID post, ID user, kemudian string username, array username. Oke, ada. Kemudian di sini ada status dan image. Nah, statusnya juga nggak muncul ya di sini. Status
Oke, coba kalau kita pakai statusnya yang biasa aja, gembira. Dan di sini Benny ya. Coba kita reload. Nah ini muncul ya kalau dia pakai nilai yang biasa saja. Maka ini harus kita cari cara supaya dia bisa bisa otomatis dari database. Sebentar ya, saya unduh dulu. Oke, jadi ini saya rubah lagi ya. Nah saya tes dulu deh ini untuk mengecek apakah array ID dan semua ini nggak kosong ya. Coba kita kasih toast.make text get this application context. Langsung aja tampilin ya, id user index 0 aja deh, index 0 toast dot length short dot show. Nah ini untuk mengecek apakah ID ini sesuai dengan database. Kalau dia sesuai berarti permasalahannya nanti ada di sini berarti ya. Kalau dia sudah sesuai dengan database berarti ini berhasil membaca dari database. List benny@mail.com 123. Nah 2 ya. Apakah benar ID-nya 2? Cek. Nah benar ID-nya 2. Coba kita tes lagi untuk username. Apakah dia berhasil membaca username ya. Coba. Oke, benny@mail.com 123 login. Nah Rahman dia berhasil membaca sampai sini teman-teman. Tapi kenapa atau kita harus pindahin aja ini ya, atau kita coba di sini deh, saya pindahin ini ya, post, kemudian di bagian sini paste. Apakah dia sama bisa menampilkan array username ini? Coba, jangan-jangan dia kosong kalau sudah berada di sini ya. Oke. Nah emang kosong, berarti posisi ini harus berada di dalam sini ya. Oke, bisa diatur. Oke, yang ini ya saya copy saja, Ctrl X seperti ini. Kita coba aja deh, paste di sini. List data ini dari mana nih? Oh saya salah, Ctrl Z ya. List data is variable is from within needs to be final ya, final. Berarti yang ini harus taruh di bagian atas ini. Oke, kita coba aja. Ya, kita read. Sebentar ya. Oke, benny@mail.com 123. Nah, Rahman dia muncul. Nah, sesuai Rahman. Tapi jumlahnya 100 ya. Berarti ini yang salah adalah bagian sini, teman-teman. Yang salah itu lengthnya. Kita harus bikin di sini variabel untuk length, int saja, int jum data ya. Sama dengan json.length berarti di sini. Nah ini yang kita pakai untuk for-nya. Nah di sini, sehingga jumlah data yang ditampilkan adalah sesuai dengan jumlah data yang ada di database, yaitu 2 saja. Oke, kita cek apakah berhasil. Harusnya berhasil ya. Oke, di sini benny@mail.com 123. Tuh, Rahman. Nah, sekarang saya pengen mempost sebagai Benny ya. Sebagai Benny. Ini dari Benny gitu kan.
Kemudian di sini image-nya adalah ya pedesaan aja. Tapi nggak muncul di sini. Nah, caranya gampang supaya muncul statusnya langsung ketika kita mengklik ini. Caranya gimana? Ya dipanggil aja update status ini, dipanggil copy. Dipanggil saat kita melakukan post status kan. Setelah semua ini berhasil, setelah ini sukses berarti panggil di sini. Tuh, update status ya. Maka ketika saya bikin status saya akan muncul langsung di sini. Coba kita buktikan. Harusnya di sini sudah ada 3 status ya, karena barusan dia ada 3 status. Coba ada 3 status ya. TB user, sorry. Status, nah, ada 3 ya. Sekarang kita tambah lagi. Ini sebelumnya saya sebagai Benny lagi deh, benny@mail.com. Oke, 1 2 3. Kemudian di sini dari Benny lagi. Nah, ini sudah ada Benny ya. Tuh. Nah, harusnya status itu kan dari yang terbaru ya. Berarti di sini di PHP-nya kita modifikasi di sini apa ya? ASC ya kalau nggak salah ya. Order by ASC. Coba saya save dulu ya dan kita cek di bukan order by jangan deh, ASC aja deh. ASC coba saya save. Oh, nggak bisa ya. nggak bisa. Order by order by-nya order by ID post ya, ID status atau ID post? ID post ASC desk descending, artinya dari yang terlama. Udah, berarti udah bener ya, yang terbaru akan ditampilkan. Oke, saya run ulang lagi ya. Berarti harusnya di sini statusnya yang mulai ditampilkan adalah dari Benny. Oke, benny@mail.com 1 2 3. Nah, dari Benny kan. Nah, sekarang ini dari Benny kan, yang status yang terakhir kan dia jumlahnya ada 3. Ini Benny dari Benny lagi. Lagi. Oke, kita ambil dan di sini pakai apapun ya. Post lagi. Oh, tapi ini gagal di run ya. Ini gagal di Ini gini. Kenapa ini jadi banyak? Ya karena data sebelumnya untuk array ini kosong ya. Untuk array ini dia ketimpa ya. Jadi ada kalau kita panggil lagi status ini, jadi arraynya itu nilai sebelumnya ditambah dengan nilai yang baru, sehingga jadi 2 kali lipat nilai yang ada di sini. Harusnya ada 4 jadi 8 atau jadi berapa gitu ya. Oke, coba kita ganti aja menjadi seperti ini. Intent ya, intent to me, artinya pindah ke saya aja. Intent new intent get application context ya. Kita refresh home Java-nya. Jadi mau gimana lagi ya? Start activity to me. Nah, jadi dia akan merefresh halaman ini. Apakah berhasil? Sehingga kalau direfresh kan otomatis datanya itu akan diperbarui ya, tanpa menimpa data yang ada. Kalau logikanya berhasil. Oke. Ini dari Benny lagi, ini dari Benny. Nah, sudah ada bener ya. Ini dari Benny ketiga. Ini status yang ketiga ya. B post S. Gambarnya pilih lagi. Nah, yang ini post. Nah, ini dari Benny ketiga. Itu kan di refresh ya activity-nya. Oke, artinya kita sudah berhasil. Nah, bagian sini bisa kita perbesar untuk bagian home ini.
activity list view-nya ya. List view ini diperbesar saja, match parent height-nya ya. Oke. Run bisa nggak perbesar? Atau malah jadi kecil dia? Oh, nggak kelihatan ya, nggak, malah jadi kecil ya. Jadi kita list view ini kita undo saja, jadi mungkin jadi 500 dp ya. Oke, saya kira tutorialnya sampai sini dulu ya teman-teman. Saya harus ada kegiatan lagi, jadi nggak bisa saya sambung. Nanti di video berikutnya saya sambung untuk menampilkan gambar ini, karena dia agak rumit menampilkan gambar. Jadi ya udah, saya sambung video depannya aja ya. Kayaknya hari Senin baru bisa keluar video ini. Tuh, kok nggak ada ya? Nah, salah seperti ini ya. Ini jadi 700 dp deh. Oke, tadi salah kayaknya teman-teman, bukan di sini kayaknya saya taruh 700 dp. Oke, semoga benar. benny@mail.com 123. Nah, sudah ya. Emang kayaknya ini width-nya emang kayak gini, height-nya emang kayak gini-gini aja. Ya udah, nggak apa-apa. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di video ke 12 ketiga ya kalau nggak salah ya. Maaf ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tidak bosan. Selamat menjalankan harinya ya.